Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mi'rajun Nurunadiro dari kelas Ekonomi Syariah I semester 6 dengan NIM 40119277. Pada video kali ini, saya akan mereview 3 materi tentang perdagangan internasional untuk memenuhi tugas perekonomian internasional. Bab yang pertama yaitu perdagangan internasional. Apa itu perdagangan internasional? Jadi perdagangan internasional adalah perdagangan antara negara satu dengan negara lainnya atau perdagangan antar negara. Baik itu perdagangan barang ataupun perdagangan jasa. Untuk yang selanjutnya yaitu manfaat dari perdagangan internasional itu sendiri. Manfaatnya antara lain yang pertama tentunya untuk menjalin kerjasama antar negara. Yang kedua untuk memenuhi kebutuhan yang tidak tersedia pada negara tersebut. Untuk yang ketiga bisa juga untuk meningkatkan kesempatan kerja atau memperluas lapangan kerja. Bisa juga untuk menjaga stabilitas harga, bisa untuk meningkatkan cadangan valuta asing atau devisa negara dan lain sebagainya. Jadi untuk faktor pendorong perdagangan internasional yaitu adanya iptek, perbedaan ilmu dan teknologi, perbedaan kecanggihan teknologinya. Yang kedua ada perbedaan iklim, jadi ada beberapa negara yang iklimnya berbeda dengan negara Indonesia atau antar negara lainnya. Kemudian ada spesifikasi, kemudian tidak semua negara bisa memproduksi barang yang negara itu butuhkan. Jadi harus adanya kerjasama untuk saling mengimpor ataupun mengekspor barang. Kemudian adanya perbedaan selera, adanya perbedaan sumber daya alam. Ada faktor pendorong, tentunya ada faktor penghambat. Jadi faktor penghambatnya yaitu yang pertama, kualitas sumber dayanya yang rendah. Yang kedua, perbedaan mata uangnya, perbedaan mata uang antar negara. Kemudian adanya pembayaran antar negara yang sedikit beresiko. Ada pula tidak amannya suatu negara tersebut. Lalu kemudian ada beberapa teori mengenai perdagangan internasional. Teori tersebut antara lain teori merkantilisme, yaitu ekspor impor. Satu-satunya cara bagi suatu negara untuk menjadi kuat dan kaya adalah sebanyak mungkin melakukan kegiatan ekspor dan sedikit melakukan kegiatan impor. Seperti itu. Lalu ada pula kebijakan perdagangan internasional. Jadi apa itu kebijakan perdagangan internasional? Itu segala tindakan baik langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintah atau negara untuk mempengaruhi komposisi, arah, serta bentuk perdagangan luar negeri atau kegiatan perdagangan tersebut. Ada pula kebijakan perdagangan bebas. Kebijakan perdagangan yang menginginkan kebebasan dalam perdagangan itu sendiri, sehingga tidak ada rintangan yang menghalangi arus produk dari luar negeri untuk masuk ke dalam negeri. Ada pula kebijakan perdagangan proteksionis, yaitu adanya kuota, subsidi, premi, larangan impor, dan lain sebagainya. Jadi tujuan kebijakan perdagangan internasional yaitu yang pertama untuk mengendalikan ekspor impor, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menyehatkan neraca, meningkatkan lapangan pekerjaan, melindungi industri dari sektor-sektor lain di dalam negeri. Bab selanjutnya yaitu teori modern dalam perdagangan internasional. Yang pertama ada faktor proporsi. Faktor proporsi dalam teori modern perekonomian internasional itu saling menekankan dan berkaitan antara perbedaan proporsi faktor produksi antar negara dan faktor penggunaan dalam memproduksi berbagai macam barang.
Jadi pada teori modern itu menggunakan model H-O atau Hexer-Ohlin. Jadi menyatakan bahwa suatu negara akan mengekspor produk yang produksinya itu lebih banyak karena produk relatif lebih melimpah dan murah. Begitu pula sebaliknya, yaitu suatu negara akan mengimpor produk yang produksinya memerlukan penggunaan faktor produksi yang relatif lengkap dan mahal pada negara tersebut. Ada pula kelemahan dari teori H-O, yaitu jika jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara relatif sama, maka harga barang yang sejenis akan sama pula, sehingga perdagangan internasional tidak akan terjadi. Itu kelemahan dari model H-O. Yang kedua, ada kesamaan harga faktor produksi. Harga berbagai faktor produksi di beberapa negara sama disebabkan oleh perdagangan bebas. Jadi berdasarkan teori faktor proportion Hecker atau H-O tadi, jika produksi barang X di negara A diperbanyak, maka permintaan terhadap tenaga kerja juga ikut bertambah. Seperti itu. Yang ketiga, ada kurva kemungkinan produksi. Jadi kurva kemungkinan produksi adalah kurva yang menunjukkan batas maksimum kemampuan produksi yang dapat dicapai oleh suatu masyarakat dengan menggunakan seluruh faktor produksi dan teknologi yang tersedia pada negara tersebut. Kurva ini biasanya digambarkan dalam sebuah grafik dua dimensi di mana dua sumbu mewakili jumlah produksi untuk masing-masing barang. Ada pula asumsi-asumsi yang mendasari kurva kemungkinan produksi. Itu ada perekonomian hanya memproduksi dua macam barang saja. Jadi membandingkan dua barang. Yang kedua, sumber-sumber yang dimiliki sudah digunakan secara efisien. Yang ketiga, sumber-sumber yang dimiliki sudah tentu jumlahnya dan tingkat teknologi sudah digunakan sepenuhnya. Yang keempat, sumber atau faktor produksi yang sama dapat digunakan untuk memproduksi kedua jenis barang tersebut, dan sumber dapat digeser atau dipindahkan. Itu asumsinya. Kemudian yang keempat, ada over curve reciprocal demand. Itu James Mead mengemukakan tentang general equilibrium, yaitu menjelaskan yang menggambarkan sebagai kurva yang menunjukkan ketersediaan suatu barang atau menawarkan suatu barang dengan barang lainnya pada berbagai kemungkinan harga. Bagaimana terjadinya keseimbangan harga internasional. Itu. Ada pula kelebihan dari over curve, yaitu masing-masing negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional itu sendiri, yaitu bisa mencapai tingkat kepuasan yang diinginkan oleh negara tersebut. Permintaan dan penawaran pada faktor produksi akan menentukan harga faktor produksi tersebut, dan dengan pengaruh teknologi akan menentukan suatu produk. Bab yang terakhir yaitu tentang perdagangan internasional. Yang pertama, ada ilustrasi peningkatan biaya oportunitas. Jadi peningkatan biaya oportunitas dapat diartikan bahwa suatu negara harus melepas dengan jumlah yang semakin meningkat dari suatu komoditas untuk mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memproduksi satu unit tambahan komoditas lainnya. Jadi harus mau melepas satu untuk mendapatkan komoditas lainnya. Yang kedua, biaya produksi untuk komoditas X di negara I dan komoditas Y di negara F menggambarkan bahwa setiap peningkatan biaya oportunitas dalam kedua komoditas tersebut. Yang ketiga, di negara satu, panahnya semakin ke bawah semakin meningkat perproduksi. Begitu pula di negara kedua. Itu ilustrasinya. Kemudian ada tingkat transformasi marginal atau MRT, yaitu nama lain dari biaya oportunitas dari X dan diberikan oleh kemiringan absolut dari kurva batas produksi pada titik produksi. Jika dilihat di gambar, itu kemiringan batas produksi atau MRT dari negara itu pada titik
A adalah seperempatnya, jadi berpindah sedikit miring. Berarti negara satu harus menyerahkan seperempat unit tersebut untuk bisa mendapatkan sumber daya yang cukup bila ingin memproduksi 1 unit tambahan pada X kali ini, pada barang kali ini. Itu. Jadi ada beberapa alasan meningkatnya biaya oportunitas. Yang pertama yaitu faktor produksi. Faktor produksi tersebut tidak homogen atau tidak sama. Kualitasnya tidak sama. Yang kedua, tidak digunakan dalam proporsi. Jadi intensitas yang nilainya selalu sama dan produksi semua komoditas. Oleh karena itu, biaya oportunitas dapat meningkat. Yang ketiga ada kurva independen masyarakat. Jadi kurva yang menghubungkan titik-titik kombinasi dari sejumlah barang tertentu yang dikonsumsi dan memberikan tingkat kepuasan yang sama, atau keadaan di mana konsumen berada dalam keadaan indiferen dalam mengkonsumsi berbagai jenis barang. Jadi pada kurva kali ini menunjukkan berbagai kombinasi dari 2 komoditas, yaitu yang menghasilkan kepuasan yang sama pada masyarakat atau negara tertentu. Yang keempat ada equilibrium dalam isolasi. Jadi, dengan tidak adanya perdagangan, suatu negara berada dalam keseimbangan saat mencapai kurva indiferen tertinggi yang bisa dicapai oleh batas produksinya. Hal ini terjadi pada titik di mana kurva indiferen masyarakat bersinggungan dengan kurva batas produksi negara tersebut. Jadi kemiringan yang sama dari 2 kurva pada titik singgung memberikan harga komoditas equilibrium negara tersebut dan mencerminkan keunggulan komoditas pada negara tersebut. Sekian review yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.